pengecualian khusus yang akan tersampaikan agar tersampaikan dengan baik dan benar dan tidak ada yang dirugikan. Jadi tolong perhatikan dan ikuti step by step apa yang saya sampaikan, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini akan saya bagikan suatu informasi yang mana ini adalah pengalaman pribadi saya, dimana ketika saya sudah capek ya buat konten, kemudian ada seseorang yang mengklaim tentang karya kita, padahal karya kita ini sudah kita buat sendiri, tapi ada orang ketiga yang hanya ingin untungnya saja mengklaim. Akibatnya ketika channel kita sudah mau naik, nah hasilnya itu akan dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, dalam kata lain, pihak ketiga ini adalah orang yang seharusnya tidak memiliki klaim atau hak cipta terhadap karya tersebut, tapi dia mengaku seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini ada akunnya di sini. Ada satu video ini ya, saya ini itu ada ketika dimonetisasi itu ada tulisannya berbagi. Berarti ada orang yang mengklaim ini karya saya ini. Oke, langsung saja untuk langkahnya. Yang pertama adalah kita klik ya. Alamat situsnya adalah kita masuk ya. Dalam situsnya adalah studio.youtube.com. Kita ketik, kemudian kita enter. Nah, kemudian biasanya ketika kemudian akan muncul ya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik konten ini ya. Konten ini kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian cari di bagian ini, cari video mana yang kena copyright atau diklaim oleh orang lain. Caranya bisa dilihat ketika di monetisasi ada tulisan berbagi atau biasanya tidak dapat dimonetisasi, atau bisa dilihat di visibilitas biasanya atau diblokir atau bagaimana. Namun yang lebih jelas adalah di pembatasan ini. Di pembatasan ini itu tertulis klaim hak cipta seperti ini ya. Contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika ada seorang yang mengklaim hak cipta ini, kemudian ada tulisannya berbagi, maka hasil karya kita ini sudah capek-capek ya buatnya, dengan edit suara, kemudian edit gambarnya, videonya. Setelah itu ada yang dengan
bukan haknya tapi mengklaim, kan tertulis seperti ini. Nah, sobat semua ya, jangan khawatir ya, jangan putus asa, jangan lalu terus dihapus atau bagaimana, jangan, atau dihapus suaranya atau dibisukan atau bagaimana, jangan ya. Sayang sekali kita sudah capek-capek membuatnya tapi harus dihapus. Nah, langkahnya adalah yang pertama, tapi di sini saya kasih tahu ya, kalau misalkan sobat yakin karya sobat itu adalah karya milik sobat sendiri, silahkan ikuti apa yang saya bagikan ini. Tapi kalau misalkan sobat ini mengambil misalkan video orang lain atau suara orang lain atau lagu ya, lagu dari artis atau dari mana, berpikir-pikir dulu ya. Karena di sini ketika kita mengajukan nanti ya, mengubah ini tidak 100% semua itu bisa berhasil ya, bisa dimenangkan oleh kita. Syarat yang harus dimenangkan kita ya, oke, nanti saya bagikan trik-triknya. Kemudian di sini nanti ada tegurannya ketika misalkan sobat ini sudah mengajukan kemudian salah ya, tidak diterima. Itu punya kesempatan 3 kali. Artinya begini, ketika sobat mencoba ini satu kali ya, kemudian ditolak, itu sobat kena teguran yang pertama. Itu tidak begitu berarti efeknya, mungkin hanya tidak bisa melihat streaming atau yang lain, tidak bisa upload selama 7 hari. Sepertinya seperti itu ya, saya belum pernah, tapi jadi saya hanya membaca-baca setelah kawan-kawan katanya seperti itu. Kemudian teguran kedua juga sama. Nah, yang berbahaya adalah ketika mendapatkan teguran sampai 3 kali. Ketika mendapat teguran, kita sudah mengklaim ini ya, mengklaim hak cipta ini, kemudian dapat teguran 3 kali, maka akun kita akan terblokir atau terhapus. Jadi semua video akan terhapus, channelnya juga terhapus, dan sobat juga ketika mendaftarkan diri sobat itu tidak diterima. Jadi pesan saya, hati-hati, pastikan benar karya sobat itu adalah karya milik sobat sendiri tanpa meniru ataupun mengambil dari karya orang lain. Baik, di sini saya membuat ya foto video. Di sini adalah karya siswa-siswi terbaik saya membuat sebuah cover ya, lagu Antara Ada dan Tiada, yang harusnya ini adalah ini sudah saya kasih kejelasan ya, dipopulerkan oleh Utopia Band. Namun di sini kami membuat sebuah musik ya, covernya, lagunya tetap sama ya, namun kita musiknya yang kita aransemen, tapi ada yang mengklaim hak cipta. Nah, kita coba lihat siapa sih yang mengklaim hak ciptanya. Kalau misalkan yang mengklaim artisnya sendiri, ya jangan kita sekali-kali berani ya, karena pasti akan dimenangkan oleh beliau. Jadi langkah yang pertama, sebelum itu saya kasih tahu ya, karena saya lihat di semua kawan-kawan YouTuber itu banyak yang diklaim oleh orang yang pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Artinya ini adalah abal-abal. Jadi pemilik hak cipta ini abal-abal. Jadi dia menggunakan kemampuan dia, menggunakan pengalaman, pengetahuan dia tentang pedoman dan hukum di YouTube untuk membuat suatu keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa menciptakan dengan seenaknya, mengklaim-klaim saja. Nah, caranya adalah yang pertama kita lihat ya di pembatasan ini, kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita klik. Nah, oke, langsung saja kita mulai ya. Mohon maaf jika dalam pendahuluan ini sangat panjang, karena
Informasi ini yang saya sampaikan adalah sangat bermanfaat ya bagi sobat semuanya, jadi jangan langsung ke to the point, langsung mengerjakan, tapi ikuti alurnya dari awal sampai akhir. Barangkali ada informasi, ada pengecualian khusus yang akan tersampaikan, jadi agar tersampaikan dengan baik dan benar dan tidak ada yang dirugikan. Jadi tolong perhatikan dan ikuti step by step apa yang saya sampaikan, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Baik, langsung saja. Yang pertama di pembatasan ini ya, ini ya, itu di bawahnya kan kalau ada video yang ada yang mengklaim, ini ada ini tulisan klaim hak cipta, ini kursornya diarahkan ke sini, klaim hak cipta. Kemudian ada tulisan seperti ini, klaim hak cipta, video ini didapati berisi materi berhak cipta. Video ini dimonetisasi tetapi pendapatan akan dibagikan dengan pemilik hak cipta orang lain. Nah, di sini kan sangat merugikan kita ya. Kita capek-capek membuat, tapi uangnya itu akan disampaikan oleh orang pihak ketiga tersebut, dalam tanda kutip ya, pihak ketiganya. Oke, setelah itu kita klik ini, ada tulisan berwarna biru, lihat detail, ini kita klik ya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya ya, karena akun saya sudah monetisasi, jadi di sini ada tulisannya berbagi. Anda berbagi pendapatan iklan dengan penulis lagu yang menulis dan ini ya, itu ya ada tulisannya. Oke. Visibilitas masih publik, dampak terhadap channel tidak terkena dampak. Klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta, jadi ini bukan teguran hak cipta ya, jadi aman di sini ya, ini aman. Maksudnya di sini ketika ada seperti ini kita biarkan ya, aman-aman saja, tapi kita akan rugi ya. Artinya begini, ruginya kita mendapatkan uang tapi akan dibayarkan oleh orang lain, videonya tetap. Nah, ini kan sangat merugikan kita ya. Oke, di sini ada keterangan lagu antara ada dan tiada. Video menggunakan melodi lagu ini. Memang betul kan ya, saya sudah tuliskan di awal. Terus berbagai pendapatan teridentifikasi sebagai lagu cover. Oke, memang benar. Tapi yang jadi masalah adalah di sini pemilik hak cipta yang mengklaim di sini. Apra CS, Solchan, terus Kopas CS, Kaspan Asia, kemudian Wami CS, terus Mos CS. Nah, luar biasa banyak ya yang mengklaimnya ya. Oke, yang pertama adalah kita sebelum kita mulai untuk mengsengketakan ini, kita ya, ini triknya ya, saya kasih tahu. Kita lihat dulu pemilik hak ciptanya itu siapa. Kita search di Google aja. Misalkan yang pertama ini Apra CS, kita copy ya, kita copy ini. Kemudian kita search di Google. Nah, di Google itu kita coba klik Apra CS copyright, coba. Oke, nah ini ya, ada keterangannya nih, sudah dari teman-teman sobat YouTuber sudah mengasih tahu nih ya, bahwasanya ini adalah pemilik akun hak cipta palsu. Oke, kita lihat di sini nggak ada keterangannya ya. Nggak ada keterangannya ya, berarti ini adalah akun bodol ya. Kemudian kita lihat lagi Solchan, ini kita coba ya, search di Google. Solchan itu siapa? Solchan, kasih copyright aja, copyright biar lebih tepat.
Oke, ini akunnya dari luar negeri ya. Kok aneh bisa copyright di Indonesia gitu ya. Nah, ini juga berarti kan bodol ya. Akun bodol ini berarti. Kemudian kita lagi ini Kopas CS, kita copy, kita search di Google ini lagi ya. Oke, ini juga bodol juga ini ya. Oke, nggak ada ya. Ini berarti akun bodol juga ini. Kemudian ini Cas Pan Asia, coba memakai bahasanya bahasa luar negeri ya, biar kita yang Indonesia nggak mudeng gitu mas. Oke, ini nggak ada juga nih Pan Asia, Cas Pan Asia. Oke, bodol juga ya. Kemudian Wami CS, ini yang paling terkenal ya. Wami CS terkenal bodolnya ini ya. Wami CS, ada CS nya ini loh. Kalau Wami memang benar ya. Oke. Nah, di sini ada info kok Wami dan Cash mengklaim video di YouTube. Nah, ini ada penjelasannya, dibuka saja, boleh saja kita buka, kita baca-baca, kita cari referensi-referensinya. Oke, nah ini Wami ini sebagai pemegang hak eksploitasi yang sah atas karya cipta lagu. Tapi di sini yang Waminya yang benar-benar Wami ya. Ini ada info-infonya. Oke, namun di sini adalah banyak sekali yang menggunakan akun-akun bodol. Kita cek, kita coba ya. Artinya banyak yang menggunakan nama-nama terkenal ini untuk mengklaim, tapi kita lihat aja infonya apa. Kalau dari luar negeri nggak usah ditanggapi. Nah, ini juga kan ada. Oke, nanti saya berikan yang benar-benar diklaim dari pemiliknya. Nanti saya akan cari video satu. Nah, ini juga ini. Nah, ini copyright. Akun bodol ini ya, copyright bodol ini, yang mengklaim bodol ini ya. Ini adalah pihak ketiga yang tidak menggunakan kemampuannya untuk berkarya, tapi mengklaim hasil karya orang lain. Padahal misalkan ya ada mengcover, seperti saya ini mengcover lagu Antara Ada dan Tiada miliknya Utopia, tapi orang-orang ini mengklaim bahwasanya dia yang menciptakan ini, padahal Antara Ada dan Tiada adalah ciptaannya, dibawakan lagu oleh Utopia, ciptakannya oleh Utopia, tapi orang-orang ini, akun-akun ini yang malah mengklaimnya. Nah, oke, saya akan berikan ya satu akun ya, satu video yang diklaim oleh asli dari pemiliknya. Saya akan cari ya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, contoh yang benar atau yang diklaim oleh benar seperti ini ya. Saya kemarin ya membuat video ya, tanggal 5 Agustus 2021 mengambil video pertandingan Grecia Poli dan Apriani Rahayu ketika badminton juara emas di Olimpik Tokyo 2020. Nah, di sini padahal saya ubah ya, dari berbagai ini tampilannya, videonya saya sudah rubah, tapi tetap kena hak cipta, dan di visibilitas di sini diblokir di sini, jadi tidak bisa ditampilkan secara publik, diblokir.
dan monetisasi juga tidak bisa. Nah, di sini kita lihat ya untuk klaim hak ciptanya, kita lihat di detail. Nah, judulnya Tokyo 2020 manual claiming. Kemudian di sini diblokir di semua wilayah pemilik hak cipta International Olympic Committee. Nah, kita coba ini, kita salin, kita cari di Google apakah benar. Kita lihat ya, lihat di Google, kita search di Google. Oke, kita enter. Oke, ada ini ya, International Olympic Committee. Ini akun, benar-benar akun ya, artinya yang mengklaim satu video ini benar ya. Jadi kita kalau benar seperti ini, jangan sekali-sekali kita mensengketakan, kita biarkan saja ya, kita tidak usah cari gara-gara. Yang perlu kita cari gara-gara adalah ini, orang yang tidak berhak atas lagu ini tapi mengklaimnya. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya dari pilih tindakan ini, kita klik. Kemudian nah di sini sebenarnya ada pilihannya ya. Jika tanpa mensengketakan, tanpa mengklaim hak cipta, kita bisa pangkas segmen. Pangkas segmen berarti segmen ini akan dihapus ya, videonya akan dihapus, atau ganti lagu, atau ini ganti lagu di sini ya, atau bisukan audio, berarti di sini akan dibisukan, tidak ada suaranya. Tapi kan kalau seperti itu ya kita yang rugi ya, artinya kita sudah capek-capek buat, kemudian kok orang lain yang mengklaimnya. Ini adalah karya asli ya, karya mereka, karya adik-adik kami, siswa-siswi kami ya. Walaupun lagunya dengan mengcover tapi sudah kita ubah secara keseluruhan, tapi yang mengklaim justru orang lain. Untuk itu maka kita sudah cek tadi ya kebenarannya, bahwa akun-akun ini adalah akun yang tidak tepat, maka kita berani sengketakan. Kita klik sengketakan. Kemudian di sini ada informasi ya, konfirmasi kelayakan. Ingat bahwa berikut ini bukan alasan yang valid untuk menyengketakan klaim konten ID. Yang pertama, saya memiliki salinan lagu atau video tersebut, bukan sebuah alasan ya. Saya tidak menghasilkan uang dari video ini, bukan sebab masalah ini ya. Saya mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam daftar kredit, ya saya juga sudah mencantumkan, tapi bukan itu alasannya. Alasannya adalah yang mengklaim adalah orang yang tidak tepat. Jadi kita klik ini, sengketa saya tidak didasarkan pada salah satu alasan di atas. Saya tetap akan menyengketakan klaim konten ID ini. Kita klik di sini, kita checklist di sini ya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kemudian di sini antara ada dan tiada, klaim komposisi pemilik hak cipta, ada Apra CS, Socan, Kompas, walah banyak sekali nih ya. Ini bisa oke. Nah, ini kan ada info, suruh cari ini apakah benar apa tidak. Oke. Setelah itu kita pilih ya alasan utama Anda mengajukan sengketa atas klaim ini. Yang pertama, konten ini asli. Konten yang diklaim di video saya adalah konten asli saya sendiri dan saya memiliki semua hak atas konten tersebut. Jika suara kemudian gambar atau videonya itu benar-benar asli, merekam sendiri, kemudian misalkan membuat lagu sendiri tanpa cover dari yang lain, boleh diklik ini. Tapi di sini saya karena mengcover lagunya antara ada dan tiada, maka saya tidak memilih ini. Kemudian lisensi, saya memiliki izin atau lisensi untuk menggunakan konten yang diklaim di video saya. Karena saya tidak memiliki izin, jadi jangan pilih ini ya. Pengecualian hak cipta seperti penggunaan wajar. Saya telah mengubah konten yang diklaim di video saya secara signifikan. Video ini dilindungi oleh penggunaan wajar atau pengecualian serupa terhadap hak cipta.
Kemudian domain publik, konten yang diklaim di video saya berada di domain publik dan sudah tidak dilindungi hak cipta. Nah, di sini saya pilih. Nah, karena di sini yang mengklaim adalah orang-orang ini, maka saya pilih ini, domain publik, karena mereka bukan pemiliknya. Kalau mereka pemiliknya bisa diklik yang ini ya, pengecualian hak cipta di sini seperti penggunaan wajar. Namun di sini karena saya mengcover lagunya Antara dan Ada dan Tiada, dan yang mengklaim itu bukan pihak dari Antara Ada dan Tiada, Utopia ini, maka saya klik domain publik. Namun ketika yang mengklaim adalah dari anggota tim dari lagu Antara Ada dan Tiada, Utopia, maka bisa klik di sini ya. Saya klik domain publik, kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian ada keterangannya. Domain publik apa itu? Karya yang tidak lagi dilindungi oleh hak cipta akan dimasukkan ke dalam domain publik sehingga bebas digunakan. Nah, ini oke ya. Ini ada informasi, bisa sobat baca semuanya. Tidak saya bacakan ya semuanya, akan mengingat waktu. Kemudian kita bawah di sini kita checklist. Konten yang diklaim di video saya berada di domain publik atau tidak dilindungi oleh hak cipta karena alasan lain. Kemudian kita klik lanjutkan. Mengapa konten ini berada di domain publik? Wajib diisi. Kita klik ya. Kita kasih keterangannya. Karena yang mengklaim karya saya ini adalah bukan akun resmi dari pemiliknya, melainkan dari akun yang bukan pemilik asli cover lagu Antara Ada dan Tiada. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian video saya tidak melanggar hak cipta. Nah, ini harus kita centang semua ya. Nah, video saya tidak melanggar hak cipta siapapun, kita centang saja ya, karena yang mengklaim ini bukan haknya. Saya memahami bahwa menggugat dapat meninjau video saya dan alasan sengketa saya. Saya memahami bahwa mengajukan sengketa yang tidak benar dapat menyebabkan akun YouTube saya dihentikan. Kita checklist semua ya, karena kita harus berani ya, karena ini akun-akunnya adalah akun bodol. Jadi kita harus berani. Kemudian di sini tanda tangan, isi nama lengkap resmi Anda, biasanya nama depan dan nama belakang, bukan nama perusahaan. Oke, kita tuliskan nama lengkap saja ya. Setelah itu kemudian kita klik kirim. Sebelumnya adalah saya ketika sudah pernah mensengketakan dan berhasil. Namun dalam kemarin saya tidak memvideokan ya, jadi itulah kesalahan saya. Maka saya mencoba lagi di sini, kemudian saya videokan. Nah, di sini sengketa berhasil dikirim. Sengketa akan dikirim kepada penggugat untuk ditinjau. YouTube tidak meninjau sengketa konten ID. Penggugat kini memiliki waktu 30 hari untuk meninjau sengketa Anda. Kami akan mengirimkan email kepada Anda untuk memberitahu hasil akhirnya. Jadi kita membutuhkan waktu 30 hari ini ya, untuk melihat apakah sengketa kita berhasil atau tidak. Di sini kita tanggalnya ya, ini tanggalnya adalah tanggal 20. Di sini tanggal 20 ya, di sini tanggal hari ini ya, tanggal 20 Agustus tahun 2021.
Kita lihat 1 bulan kemudian bagaimana hasilnya. Akan saya informasikan, linknya nanti akan setelah 30 hari ini, linknya akan saya tuliskan di deskripsi atau di kolom komentar juga saya akan tuliskan. Bagi sobat YouTuber ya yang ingin ditanyakan atau mau sharing, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar apa yang menjadi pemikiran ataupun angan-angan dari sobat YouTuber semuanya. Kita tutup. Kemudian di sini sengketa dalam peninjauan dikirim 9 Agustus. Padahal yang ini hari ini tanggal 20 Agustus ya, tapi terbaca 19 Agustus ya, tidak apa-apa. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat YouTuber. Mohon maaf jika dalam video ini kurang lengkap ataupun kurang sempurna, karena di sini kami sebagai pemula yang hanya berbagi untuk kebaikan kita semuanya. Jangan lupa klik like video ini, kemudian subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, salam sehat.